Halo siswa-siswi dimanapun kalian sedang berada, atau kalian sedang belajar, atau kalian sedang bermain. Jika kalian membawa HP atau membawa laptop dan memiliki saluran internet, bukalah YouTube channel Solih Supriyadi. Yuk kita belajar dengan asik untuk memahami ilmu pengetahuan alam di tingkat SMP kelas 7 bab 5. Kepada Bapak dan Ibu guru dimanapun Bapak dan Ibu berada, alangkah baiknya kami persilahkan untuk menggunakan YouTube ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share, juga nyalakan loncengnya. Ya. Oke, kawan-kawan juga siswa-siswi yang mengalami musibah gempa, ya, gempa bumi atau bencana lainnya, yuk kita pelajari. Gempa merupakan salah satu bencana yang dapat terjadi setiap saat. Ada kalanya gempa datang di saat kamu di sekolah, saat kamu bermain, atau di saat kamu berlibur di pantai. Nah ini ya, itu gempa bisa terjadi kapan saja. Untuk menyelamatkan diri dari bahaya gempa, kamu dapat melakukan tindakan sebagai berikut sesuai tempat kamu berada saat terjadi gempa. Hal yang paling utama yang harus dilakukan adalah tetap tenang saat terjadi gempa. Jika kamu panik terhadap situasi yang dialami, pikiranmu tidak akan jernih dan tidak tahu harus berbuat apa. Jika kamu berada dalam ruang saat terjadi gempa, carilah tempat berlindung yang kuat dan mampu menjaga tubuhmu. Menahan reruntuhan seperti di bawah meja atau tempat tidur. Jika tidak ada tempat berlindung, kamu dapat menggunakan bantal atau benda lainnya untuk melindungi kepala. Akan lebih aman jika kamu menjauh lemari, atau rak buku dan jendela. Selain itu, kamu bisa menanti terhadap atap yang mungkin runtuh, benda yang tergantung, dan sebagainya. Anak-anakku sekalian, ketika kamu sedang berada di luar ruangan, saat gempa, kamu dapat mencari ruang terbuka yang jauh dari gedung tinggi, tebing terjal, tiang listrik, papan reklame, atau pepohonan yang besar. Jika tidak ada ruang terbuka, tetaplah di luar ruangan. Pastikan tempatmu aman dari reruntuhan benda-benda yang ada di sekitarmu.
Jika kamu sedang berada di pantai, kamu dapat menjauhi pantai untuk menghindari bahaya tsunami akibat gempa. Begitu ya. Nah, apabila terjadi gempa di daerah pegunungan, kamu dapat mencari tempat yang aman dari tanah longsor akibat dari gempa tersebut. Gempa bumi juga dapat terjadi saat kamu di dalam perjalanan menuju suatu tempat. Begitu ya. Apabila gempa terjadi saat kamu di dalam kendaraan, kamu harus segera menghentikan kendaraan dan keluar dari kendaraan. Itu ya, tindakan yang harus kamu lakukan. Akan tetapi, jangan menghentikan kendaraan di jalan layang atau di jembatan. Gunakan rem tangan jika kendaraan kita berada di jalan yang miring. Hal tersebut mencegah kendaraanmu tergelincir dan menimpa kendaraan lain. Jika gempa telah berhenti, maka hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah menuju titik evakuasi. Titik evakuasi merupakan daerah aman, dan di titik evakuasi biasanya bantuan baik materi maupun medis dikumpulkan. Begitu ya. Nah, apabila kamu terjebak dalam bangunan atau reruntuhan, kamu dapat menyingkirkan reruntuhan terlebih dahulu. Tutuplah mulut dan hidung dengan kain atau masker agar aman dari debu reruntuhan. Kemudian, kamu harus memeriksa adakah yang terluka. Lakukan dengan P3K jika ada yang terluka pada tubuhmu. Selain itu, kamu juga harus memeriksa lingkungan sekitarmu. Hal-hal yang perlu diperiksa antara lain kebakaran, gas bocor, korsleting listrik, saluran air, serta jangan pernah menyalakan api dalam ruangan. Gunakan telepon untuk meminta pertolongan darurat. Jika telepon tidak berfungsi, kamu dapat menggunakan benda yang ada sekitar untuk memberi sinyal kepada orang lain. Misalnya, membunyikan kentongan. Langkah selanjutnya adalah keluar ruangan dengan tenang dan tertib. Jika kamu berada di luar ruangan saat gempa, jangan memasuki bangunan setelah gempa. Karena ada kemungkinan bangunan tersebut dapat runtuh. Selain itu, kamu juga harus memperhatikan situasi lingkungan di sekitarmu. Sebaiknya kamu tidak berada di daerah sekitar gempa karena kemungkinan bahaya akibat gempa masih ada. Misalnya reruntuhan bangunan.
Nah, apabila kamu berada di pantai atau di daerah pesisir, perhatikan kondisi air laut setelah gempa. Jika air laut tiba-tiba surut dalam sesaat, nah, segeralah menjauh dari pantai sejauh mungkin, karena adanya kemungkinan gelombang tsunami akan terjadi. Selain itu, hendaknya kamu juga terus mengikuti informasi terkait gempa bumi yang terjadi. Dengan mengikuti informasi tersebut, kamu akan mengetahui apakah akan ada gempa susulan atau gempa tersebut berpotensi menimbulkan tsunami. Ada kalanya kamu juga harus mengisi angket dari instansi terkait. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui besar kerusakan akibat gempa sehingga instansi terkait dapat memberikan bantuan secara efektif. Sangat penting untuk terus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa demi keselamatan kita bersama. Oke, terima kasih telah hadir di YouTube channel kami. Maaf bila banyak kesalahan. Salam sehat, salam belajar.